Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Marta Dewi dari kelas 2F dengan MPM 2014060300. Di sini akan menjelaskan praktikum saya MIPA tentang fisika kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Tujuan melakukan kegiatan praktikum ini adalah untuk memahami konsep pesawat sederhana, memahami macam-macam pesawat sederhana, mampu mengelompokkan berbagai macam tuas, mengetahui cara kerja katrol dan roda berporos, dan memahami cara kerja bidang miring. Di atas merupakan gambar pesawat sederhana seperti tuas atau pengungkit. Pesawat sederhana adalah sebuah alat bantu yang susunan sederhana dan dapat memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana terdiri atas tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. 1. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Tiap jenis tuas memiliki cara kerja yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Bagian pada tuas terdiri atas titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, di mana jika letak tiap bagian tersebut berbeda, maka akan mempengaruhi penggolongan jenis tuas. Tuas jenis 1. Tuas jenis 1 yaitu tuas dengan titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Tuas jenis 2 yaitu tuas dengan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan tuas jenis ketiga yaitu tuas dengan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Tiap katrol memiliki cara kerja yang hampir sama, namun memiliki fungsi yang berbeda. Selain tuas dan katrol, jenis pesawat sederhana yang lain adalah bidang miring dan roda berporos, di mana kedua tuas tersebut juga seiring bermanfaat oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang saya ambil dari memahami konsep pesawat sederhana di atas merupakan saat paku dicabut dengan tangan, terasa sulit untuk dicabut dan membuat tangan menjadi sakit. Alhasil tidak bisa dicabut. Namun setelah menggunakan paku dan tang, dengan mudah dapat dicabut. Artinya, pesawat sederhana berupa tang sangat membantu pekerjaan manusia. Di atas merupakan foto saya ketika melakukan praktikum. Saya akan menjelaskan tentang memahami macam-macam pesawat sederhana. Tangga merupakan bidang miring, setir mobil merupakan roda berporos, gunting merupakan tuas, kipas angin merupakan roda berporos, gerobak bakso merupakan roda berporos, pengangkat peti keramas merupakan katrol, jalan di pegunungan merupakan bidang miring, roda argo merupakan roda berporos, sumur timba merupakan katrol, lift merupakan katrol, dan perosotan untuk bermain anak merupakan bidang miring. Saya akan menjelaskan tentang menentukan jenis tuas pada benda. Tang merupakan tuas jenis 1, palu merupakan tuas jenis 1, penjepit kertas tuas jenis 3, pembuka tutup botol tuas jenis 2, penjepit kue tuas jenis 3, gunting tuas jenis 1, penjepit jemuran tuas jenis 3, jepit rambut tuas jenis 3, staples tuas jenis 3, cangkul tuas jenis 3, arko tuas jenis 2, dan pinset tuas jenis 3. Di atas merupakan alat dan bahan untuk melakukan kegiatan. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa keuntungan mekanik pada tuas bergantung pada masing-masing lengan. Semakin panjang lengan kuasnya, maka keuntungan mekaniknya akan semakin besar.
Di atas merupakan gambar hasil praktikum. Kesimpulan dari praktikum adalah pada katrol gerak salah satu ujung tali diikatkan pada tempat tetap dan ujung lainnya ditarik ke atas. Beban yang diangkat dikaitkan pada katrol tetap. Keuntungan mekanik pada katrol gerak adalah 2. Besar gaya yang digunakan untuk mekanik adalah 1/2 dari berat benda. Saya akan menjelaskan tentang cara memahami kerja bidang miring. Keuntungan mekanik pada bidang miring bergantung pada sudut kemiringan lintasan. Semakin besar sudut lintasan, maka keuntungan mekaniknya akan semakin landa. Bidang miring, maka makin kecil gaya yang dibutuhkan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih panjang. Makin curam suatu bidang miring, maka makin besar gaya yang dibutuhkan, akan tetapi jalan yang dilalui lebih pendek. Simpulan hasil dari kegiatan percobaan yang kalian lakukan tadi merupakan kesimpulannya adalah penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil, melaju jaraknya yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat vertikal. Dari hasil yang dapat maka dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang pada mulanya tanpa alat harus diangkat dengan 4 atau 5 orang. Setelah dipergunakan bidang miring, maka jumlah orang yang mengangkat semakin berkurang. Pembahasan yang ada di atas merupakan pesawat sederhana merupakan peralatan yang melakukan usaha dengan hanya satu gerakan. Penggunaan pesawat sederhana dimanfaatkan agar memudahkan pekerjaan kita. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan cahaya. Tujuan melakukan praktikum ini adalah agar siswa mampu memahami perambatan cahaya dan membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, membedakan benda-benda tembus cahaya dan benda tidak tembus cahaya, membuktikan penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna cahaya, memahami reaksi yang terjadi pada pupil mata, dan menjelaskan proses melihat. Cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnet, suatu gelombang yang tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Cahaya dihasilkan oleh suatu sumber cahaya memiliki panjang gelombang pada rentan antara 400 nm hingga 600 mm. Beberapa sifat-sifat umum dari cahaya diantaranya cahaya dapat menembus benda bening atau transparan, sebagaimana salah satu bentuk gelombang cahaya memiliki sifat-sifat gelombang diantaranya cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Saya akan menjelaskan tentang cahaya merambat lurus. Kesimpulan dari kegiatan ini bahwa suatu cahaya dapat merambat lurus jika pada saat perambatan tidak dihalangi oleh benda. Contoh lilin tidak terlihat. Saya akan menjelaskan tentang benda tembus cahaya dan benda tidak tembus cahaya. Seperti air warna merah samar-samar, air warna kuning samar-samar, air warna hijau samar-samar, plastik bening terang, refleks tidak nampak, buku tidak nampak, kertas karton tidak nampak, tisu tidak nampak, sabun tidak nampak. Kesimpulan dari kegiatan di atas adalah cahaya hanya dapat menembus benda bening dan tidak dapat menembus benda yang berwarna gelap, namun hanya benda berwarna tertentu yang dapat menembus. Hasilnya pun akan terlihat samar-samar atau tidak seterang ketika menggunakan benda yang bening. Saya akan menjelaskan tentang penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna atau pelangi. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah setelah cermin dimasukkan ke dalam ember yang berisi air, lalu taruh di bawah sinar matahari dan sinar matahari dipantulkan melalui cermin ke tembok, ternyata berbentuk berbagai warna pelangi. Kesimpulannya dari kegiatan praktikum 8 adalah pada pupil mata yang mengecil itu dikarenakan terkena cahaya langsung dari senter, sedangkan pada pupil mata yang membesar itu dikarenakan pupil berada pada tempat yang redup untuk mencangkup cahaya lebih banyak, dan pupil pada mata akan melebur jika berada di tempat yang gelap, sedangkan pupil mata akan kecil jika berada di tempat yang terang. Di atas merupakan gambar ketika saya melakukan kegiatan atau praktek tersebut.
Saya akan menjelaskan kegiatan 4 tentang benda dan sifatnya. Tujuan melakukan kegiatan tersebut adalah mengungkapkan berdasarkan pengamatan tentang berbagai wujud benda, mengungkapkan berdasarkan percobaan tentang sifat berbagai benda padat, cair, dan gas, menunjukkan perubahan bentuk dan wujud benda akibat kondisi tertentu, menjelaskan berbagai perubahan wujud benda secara fisik dan kimia. Pembahasan pada hari ini adalah pada dasarnya terdapat 3 macam wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap benda mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat dipelajari. Sifat benda yang melainkan satu sama lain dan ada pula yang sama. Misalnya wujud akan berbeda antara benda padat, benda cair, dan gas. Tetapi wujud benda padat dapat berubah mencair dan gas dan sebaliknya. Pada sifat benda yang lain akan dijumpai kesamaan, misalnya benda menempati ruangan menyuplai massa dan punya tekanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat benda padat, cair, dan gas. 1. Sifat benda padat. Untuk kegiatan 1, kesimpulannya adalah jika sebuah plastisin dijatuhkan batu atau kerikil, maka plastisin tersebut akan berubah bentuknya karena plastisin itu terbuat dari lilin dan juga campuran lainnya yang menyebabkan plastisin tidak dapat mengeras dan mudah dibentuk. Maka dari itu plastisin akan berubah bentuknya jika dijatuhi batu atau benda keras lainnya. Untuk kegiatan 2 adalah kesimpulannya jika ada air di dalam gelas dan dimasukkan batu, maka batu tersebut akan tenggelam karena jenis massa antara air dan batu sudah berbeda dan tentunya massa pada batu lebih besar daripada massa pada air. Untuk kedua, sifat benda cair. Kegiatan 1 adalah jika ada balon yang dimasukkan ke air, maka balon tersebut akan naik ke atas menjadi mengapung. Dan mengapa balon tetap mengapung, tidak tenggelam saja? Ya karena massa dari air dan balon itu berbeda, dan massanya balon lebih kecil dari massa air. Maka dari itu menjadikan balon tetap mengapung dan tidak tenggelam. Untuk kegiatan 2, kesimpulannya adalah meskipun gelas yang sudah terisi air lalu dibalik, maka airnya tetap di dalam dan tidak tumpah. Hal ini dikarenakan tambah udara di dalam gelas, maka tekanan udara dari luar gelas akan lebih besar daripada tekanan air di dalam gelasnya. Untuk kegiatan 3, kesimpulannya adalah yang akan terjadi pada kertasnya, yaitu kertas tersebut dapat menahan air yang ada di dalam gelas. Hal ini terjadi karena udara yang di luar tekanannya lebih besar dibanding air yang ada di dalam, dan air yang ada di dalam gelas tersebut tidak akan tumpah. Air yang merupakan zat cair dan yang mudah sekali berubah bentuknya. Akan tetapi jika ditutup kertas, maka udaranya akan sama, sehingga mendorong kertas agar menahan air tersebut. Untuk ketiga adalah sifat benda gas. Kesimpulan dari kegiatan 1 yaitu jika dari kedua balon tadi salah satunya ditusuk memakai jarum, maka akan mempengaruhi beratnya dan menjadikan balon yang tidak ditusuk akan turun ke bawah dikarenakan perbedaan berat yang ditusuk dan tidak ditusuk, dan beratnya juga jadi tidak seimbang. Untuk kegiatan 2, kesimpulannya adalah menguap adalah suatu peristiwa perubahan dari wujud zatnya cair menjadi zat gas. Jika pada saat memanaskan air dengan keadaan terbuka, maka air akan menguap dan lama-kelamaan akan habis. Sedangkan jika habis menguap lalu ditutup dan diangkat dari pemanas, maka selama air masih panas akan tetap menguap, tetapi airnya tidak habis karena sudah ditutup, dan uap gas dari air tersebut akan berubah lagi menjadi butiran-butiran cair. Saya akan menjelaskan tentang mengamati perubahan fisika. Nama benda es. Wujud benda mula-mula padat, wujud benda setelah percobaan lalu mencair. 2. Kapur barus. Wujud benda mula-mula padat, wujud benda setelah percobaan berubah jadi gas. Ketiga, minyak kayu putih. Wujud benda mula-mula cair, wujud benda setelah percobaan menjadi gas. 4. Air mula-mula cair dan berubah menjadi padat.
Kesimpulan dari mengamati perubahan kimia pada benda adalah setelah kita membakar tersebut sampai habis, maka kita akan menjumpai kertas tersebut menjadi abu karena zat tersebut tidak dapat lagi berubah dan diikuti oleh perubahan sifat kimianya. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan 10 yaitu magnet dan listrik. Tujuan melakukan kegiatan ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat benda magnet dan bukan magnet, gaya tarik dan gaya tolak antara kutub magnet, membuktikan bahwa magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja, membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu, magnet secara sederhana, membuktikan adanya listrik statistik dan listrik dinamis, membuat benda bermuatan listrik dengan cara menggosok, menguji apakah suatu benda disebut konduktor atau isolator, membuat rangkaian seri dan paralel, dan menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Magnet berasal dari bahasa Grek magnetis Christos yang berarti batu magnesia. Disebut demikian karena magnet mula-mula dijumpai di suatu daerah Asia kecil bernama Magnesia. Suatu keunikan yang ada pada magnet ini ialah apabila magnet itu digantung, arah yang ditunjukkannya ialah utara dan selatan. Magnet mempunyai kuat medan yang dapat menarik butir-butir besi lainnya ke arahnya. Bentuk magnet dibuat berdasarkan tujuan penggunaannya. Misalnya magnet jarum dibuat dengan mempertimbangkan penggunaannya dalam alat kompas penunjuk arah mata angin. Jika untuk keperluan ini diperlukan magnet yang peka terhadap medan magnet bumi dan dapat bergerak bebas dengan mudah. Sedangkan untuk keperluan mekanik dengan kekuatan magnet yang besar biasanya dibuat magnet berbentuk U atau ladam. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat benda magnet atau kutub-kutub magnet. Kesimpulannya dari kegiatan tersebut adalah jika sebuah magnet berada di antara paku, maka akan terlihat banyak paku yang menempel di kedua ujung magnet. Semakin tengah semakin sedikit serbuk besi yang menempel. Artinya kedua ujung magnet tempat berada gaya tarik paling kuat, sedangkan bagian tengah tidak memiliki gaya tarik magnet atau netral. Saya akan menjelaskan tentang benda magnetik dan non-magnetik. 1. Paku, benda magnetik. 2. Jarum, benda magnetik. Palung, benda magnetik. Rantai, benda magnetik. Obeng, benda magnetik. Tang, benda magnetik. Kayu, benda non-magnetik. Kertas, benda non-magnetik. Gunting, benda magnetik. Karet, benda non-magnetik. Kaca, benda non-magnetik. Gabus, benda non-magnetik. Pisau, benda magnetik. Plastik, benda non-magnetik. Saya akan menjelaskan tentang gaya antar kutub magnet. Kesimpulannya adalah 1. Kutub magnet yang didekatkan selatan utara gaya tarik atau gaya tolak, gaya tarik. Selatan utara gaya tolak, utara selatan gaya tarik, utara utara gaya tolak. Saya akan menjelaskan tentang gaya magnet dalam menembus benda-benda tertentu. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa magnet yang dibatasi oleh kertas, karton, plastik, dan triplek dapat menarik peneliti. Hal tersebut berdasarkan oleh sifat magnet yang mempunyai kekuatan menembus salah satu benda. Saya akan menjelaskan tentang membuat magnet secara sederhana. Kesimpulannya adalah 1. Paku yang digosokkan dengan magnet beberapa saat akan berubah menjadi magnet. Semakin lama menggosoknya paku tersebut dengan magnet, maka sifat kemagnetan pada paku tersebut akan bertahan semakin lama. Kedua, paku tersebut dapat bersifat seperti magnet karena ada proses yang bersifat elektromagnetik. Karena di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Dalam percobaan ini yang menjadi sumber atau listrik adalah baterai dan mengalirkan arus sepanjang kawat yang memiliki paku. Semakin banyak lilitan kawat pada paku, maka semakin besar gaya medan magnet yang dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Semakin sedikit jumlah lilitan kawat pada paku, maka semakin kecil gaya medan magnet yang dikeluarkan.
Saya akan menjelaskan tentang percobaan listrik statis. Alat penggaris digosok dengan rambut, kertas dapat tertarik ke penggaris. Kedua, balon digosok dengan rambut, kertas dapat tertarik ke balon. Kesimpulannya adalah penggaris atau plastik balon yang digosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik karena dari elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik atau balon kelebihan elektron atau bermuatan negatif. Sebuah benda netral dapat bermuatan listrik status dengan cara digosokkan, atau jika secara lebih teknis dapat dikatakan bahwa listrik status dapat diciptakan akibat adanya suatu friksi atau gesekan dua buah material yang berbeda atau digosokkan. Saya akan menjelaskan tentang percobaan tentang konduktor dan isolator. Bahannya batang plastik, keadaan lampu padam, isolator. Kedua, kawat, keadaan lampu menyala, konduktor. Ketiga, kain, keadaan lampu padam, isolator. Keempat, kayu, keadaan lampu padam, isolator. Kelima, paku, keadaan lampu menyala, konduktor. Kawat, paku, besi dapat mengantarkan listrik atau panas, sehingga dapat membuat keadaan lampu menyala. Kawat, paku, dan besi dapat bersifat konduktor, sedangkan batang plastik, kain, dan kayu tidak dapat mengantarkan listrik atau panas atau induktor, sehingga tidak dapat membuat keadaan lampu menyala. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Rangka kerja apa yang terjadi ketika saklar dihubungkan lampu menyala. Paralel lampu menyala. Bagaimana terang cahaya lampu ke-1 lebih terang daripada lampu kedua. Kedua lampu memiliki cahaya terangnya sama. Apa penyebabnya? Karena rangkaian seri memiliki tegangan yang berbeda dan menurun pada setiap komponennya. Lampu 1 memiliki tegangan yang paling tinggi, sedangkan lampu 2 memiliki tegangan yang lebih rendah. Paralel, karena rangkaian paralel membuat lampu yang terhubung dengan baterai dan saklar dapat menyala dengan baik. Menurut saudara, apa yang terjadi jika salah satu lampu dicabut seri? Semua lampu akan mati dan komponen lain dalam rangkaian akan tertutup aliran listriknya. Lampu paralel, lampu yang satunya tetap menyala. Kesimpulannya dari kegiatan ini adalah magnet dapat dikelompokkan antara lain berdasarkan bentuk atau berdasarkan kejadiannya. Dari segi kejadiannya, magnet dikelompokkan dalam dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Berdasarkan sifat magnetnya, benda digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Listrik dibedakan menjadi listrik statis, listrik tak mengalir, dan listrik dinamis, listrik mengalir. Di bawah merupakan lampiran atau foto kegiatan alat dan bahan.